Seringkali kita berbuat baik, tapi kebaikan itu justru dibalas kejelekan oleh orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di bincang-bincang santai ini. Mudah-mudahan bahasan kali ini memberikan manfaat bagi saya pribadi dan memberikan manfaat bagi kita semua. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan dari seorang subscriber. Bagaimana seandainya kebaikan yang kita perbuat itu dibalas kejahatan oleh orang lain? Bagaimana seandainya kebaikan yang kita perbuat kepada orang lain justru dibalas kejahatan oleh orang lain? Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering diajari oleh orang tua kita. Kita sering diajari oleh guru-guru agama kita. Kita sering diajari oleh orang-orang yang bijak bahwa setiap kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Sebenarnya kebaikan yang dilakukan seseorang kepada orang lain, dia sebenarnya berbuat baik kepada dirinya sendiri. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali kepada dirinya sendiri. Tidak ada kebaikan yang tidak kembali kepada dirinya sendiri. Setiap kebaikan pasti akan kembali kepada dirinya sendiri. Akan tetapi kasus yang terjadi, seringkali kita berbuat baik, tapi kebaikan itu justru dibalas kejelekan oleh orang lain. Kita sudah senyum kepada orang lain, justru dia menanggapi negatif atas senyum kita. Kita memberikan sesuatu kepada orang lain, justru dia menanggapi negatif terhadap pemberian kita. Kita melakukan sesuatu yang terbaik bagi dirinya, justru dianggap sesuatu yang negatif pada orang lain. Karena sering terjadi hal-hal seperti ini, kadang-kadang keyakinan kita bahwa kebaikan itu akan kembali kepada diri kita kadang-kadang hilang. Tapi ingatlah bahwa Allah menyampaikan kebaikan yang kita perbuat pasti kembali kepada diri kita sendiri. Bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah menyampaikan, sebenarnya orang berbuat baik itu berbuat baik kepada dirinya, sebab nanti akan kembali kepada dirinya. Jadi tidak mungkin Al-Quran dan hadis itu salah. Pasti kebaikan itu kembali kepada diri kita. Loh, bagaimana dengan kenyataan kebaikan kita lalu ditanggapi negatif oleh orang lain? Apa yang salah? Yang salah adalah ekspektasi kita yang terlalu tinggi terhadap seseorang yang kita sebelumnya berbuat baik kepada dirinya. Sebenarnya tidak ada ajaran yang menyampaikan bahwa orang yang ketika kita berbuat baik padanya, dia akan atau pasti membalas kebaikan kita. Belum tentu. Yang dimaksud oleh agama adalah setiap kebaikan yang kita perbuat pasti akan kembali kepada kita. Bisa saja kebaikan itu akan kembali melalui orang yang kita berbuat baik padanya. Tapi bisa saja kebaikan itu kembali melalui orang lain. Orang lain yang tidak kita kenal, orang lain yang baru kita kenal, bahkan orang lain yang tidak kita kenal sama sekali. Bisa saja dia akan mengembalikan kebaikan-kebaikan kita. Apakah hari ini? Belum tentu. Apakah besok? Belum tentu. Allah paling tahu kapan akan mengembalikan kebaikan kita. Oleh karena itu, jangan salah persepsi bahwa setiap kita berbuat baik kepada orang
orang itu pasti akan mengembalikan kebaikan kepada kita. Belum tentu. Setiap orang punya tipe yang berbeda. Setiap orang punya prasangka yang berbeda. Setiap orang punya persepsi yang berbeda. Bisa saja ketika kita senyum kepada orang sedangkan dia bad mood, maka senyum kita dianggap meremehkan dia. Ketika kita memberikan sesuatu karena kita berhasil sebagai rasa kurang, bisa saja menurut dia bahwa kita sombong, bahwa kita pamer dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hilangkan ekspektasi tinggi kepada orang yang kita sebelumnya berbuat baik padanya. Sebab belum tentu dia menanggapi baik. Yakinlah bahwa kebaikan itu tetap kembali kepada diri kita. Baik melalui orang itu, atau melalui orang lain yang kita kenal, atau melalui orang lain yang tidak kita kenal. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakini kebaikan pasti akan terbalas. Yang pertama, jangan terlalu berekspektasi tinggi kepada orang itu, bahwa orang itu akan membalas kebaikan kita. Yang kedua, yakini bahwa kebaikan itu pasti terbalas. Kapan waktunya? Tuhan yang tahu. Dari siapa? Tuhan yang Maha tahu. Jadi kita tidak bisa mendikte Tuhan siapa yang akan mengembalikan kebaikan kita. Kapan kebaikan kita itu akan dikembalikan. Yang ketiga, tetaplah berbuat baik walaupun orang lain merespon negatif terhadap kebaikan. Sebab tidak ada kebaikan yang sia-sia. Tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Oleh karena itu, kita akan rugi karena kita membenci dirinya. Sebab Tuhan berjanji bahwa kebaikan itu akan dibalas, kalau tidak oleh dirinya, maka dibalas oleh orang lain, atau langsung dari Tuhan, atau langsung dari Allah. Bagi Allah tidak terlalu sulit. Oleh karena itu tidak perlu membenci dirinya, teruslah berbuat baik, sebab kebaikan tidak ada yang sia-sia. Nah, cobalah tetap berbuat baik kepada orang, walaupun orang itu merespon negatif terhadap diri kita. Kalau kita tetap berbuat baik, berprasangka baik terhadap dirinya, bahwa dirinya tidak membalasnya, mungkin karena bad mood, mungkin dia karena punya masalah, mungkin karena dia tidak tahu dan lain sebagainya, maka akan menguntungkan batin kita. Allah akan mengkonstruksi kebahagiaan bagi diri kita. Saya ulangi, kalau kita terus berbuat baik, maka Allah akan mengkonstruksi batin kita agar hati kita bahagia. Apa yang dicari dalam hidup? Yang dicari dalam hidup adalah kebahagiaan. Kalau dengan cara kita berbuat baik kepada siapapun, terhadap orang yang membenci kita, membuat kita bahagia, ya kita lakukan. Tidak peduli apakah dia akan membalas kebaikan kita atau justru sebaliknya. Sebab balasan dia sebenarnya sudah tidak penting. Sebab Allah akan menjamin dibalasnya kebaikan kita melalui siapapun. Kapan waktunya Allah yang paling tahu. Nah, keuntungan bagi orang yang terus berbuat baik, hati kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati kita sudah bahagia, apa yang kita cari? Tidak perlu menunggu dia membalas kebaikan kita. Toh hati kita sudah bahagia. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang lain, kemudian dia merespon negatif, tersenyumlah. Karena sebenarnya hati kita sudah dibuat bahagia. Mudah-mudahan hal yang sedikit ini memberikan manfaat bagi saya pribadi dan kita bersama. Selamat berbahagia, selamat berbuat baik. Jangan pernah berhenti berbuat baik, sebab kebaikan akan mengkonstruksi batin kita untuk selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.